Ini kalau dari berita Corriere dan Gazzetta, sepertinya Kroasia juga udah ngelepas partai peringkat 3 kali ya, karena di sini dibilangnya akan ada rotasi besar-besaran. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berhari Jumat. Semoga dalam keadaan sehat ya. Harus sehat karena di weekend nanti akan ada pesta sepak bola. Di hari Sabtu perebutan peringkat 3 dan di hari Minggu akan menjadi penentuan siapa yang akan jadi juara dunia Qatar 2022. Gua mau cerewetin Inter yang sepertinya siap memarokokan diri. Menurut Corriere dello Sport, Ausilo saat ini masih ada di Qatar dan mendekati Ounahi, central midfielder usia 22 tahun andalan Maroko. Salah satu fokus bursa transfer Inter memang ada di gelandang tengah ya teman-teman, mengingat Gagliardini kontraknya habis di bulan Juni. Ada kemungkinan dilepas sesegera mungkin di bulan Januari biar nggak pergi gratis. Selain itu kita juga harus regenerasi. Mkhitaryan di tahun ini usianya 33 tahun. Kemudian Brozovic juga sudah menginjak kepala 3. Jadi pemain yang saat ini ada di usia emas cuma ada Barella dan Calhanoglu. Gagliardini ada di usia emas sih, cuma skillnya nggak emas-emas banget, jadi kemungkinan besar dilepas. Nah, salah satu negara yang tampil luar biasa di Piala Dunia ini Maroko, sehingga banyak pemainnya yang diincar klub-klub besar. Nah, Inter sendiri mengincar Ounahi, gelandang tengah yang saat ini bermain untuk tim juru kunci Liga Utama Prancis, namanya Angers. Musim lalu bermain 32 kali, sudah mencetak 2 gol dan 2 assist. Lumayan, tapi di Maroko luar biasa banget sih. Di Piala Dunia ini Ounahi jadi andalan 3 gelandang Maroko ya, bersama Amrabat. Amrabat itu mainnya di defensive midfielder. Kemudian di sisi kanan ada attacking midfielder mereka namanya Selin Amlah. Nah si Ounahi dia jadi box to box midfielder di sisi kiri. Tapi masalahnya seperti biasa, lagi-lagi soal uang. Inter nggak punya uang banyak. Dan pasti kalau kita dapat pesaing tim-tim Liga Inggris, aduh itu udah hampir dipastikan kalah. Nah saat ini ada tim Liga Inggris, Leicester yang juga berminat pada Ounahi, menawar di angka 40 juta. Aduh, tapi kalau media-media Italia yang gue baca di sini pada optimis sih bahwa tawaran bermain untuk Inter dianggap sebagai bigger call, sebagai tawaran yang jauh lebih menarik dibandingkan bermain untuk Leicester walaupun harganya jauh lebih tinggi. Nah, kalau Inter bisa dapat Ounahi, terus bisa ngebalikin Hakimi, wah berarti kita siap memarokokan diri. Selain ada Inter Kroasia, biasanya kan bertahun-tahun kita Inter Balkan ya, khususnya Kroasia, banyak pemain-pemain Kroasia membela Inter. Nggak apa-apa deh, sekarang kita identik dengan Inter Maroko. Oke, lanjut ke berita lain ya. Joaquin Correa meninggalkan camp latihan Inter untuk sementara waktu aja, cuman sebentar. Ngomong-ngomong soal pemain Inter yang berlaga di Piala Dunia, gue baru tahu nih teman-teman, ini ada artikel yang menyatakan bahwa ternyata FIFA akan membayar sejumlah uang kepada klub yang pemainnya tampil di Piala Dunia. Dianggapnya sebagai biaya ini ya, pinjaman pemain. Jadi semakin panjang perjalanan seorang pemain di Piala Dunia, bayarannya juga akan semakin gede. Nah, selain Inter di Piala Dunia ini di Serie A ada Juventus, ada pemain Milan, ada Atalanta, Torino, Fiorentina, ada Amrabat dan juga Sampdoria. Nah, untuk pemain Serie A yang tampil di Piala Dunia kali ini cuma ada tim dari Inter, Milan dan Juve ya, tim 3 besar Serie A. Nah, yang menjadi menarik di final Piala Dunia kali ini, siapapun yang menang, pendukung Juve akan bersorak-sorai ya, karena di Argentina ada Paredes dan Di Maria, sementara di Prancis ada Rabiot. Sementara Inter dan Milan ini berseberangan. Kalau Inter hanya bertumpu di Argentina, Lautaro Martinez yang belum tentu dimainin juga. Sementara Milan sangat bertumpu di Prancis, ada Theo Hernandez dan Giroud. Ini 2 pemain yang jadi pilar utama Prancis. Nah, terkait Piala Dunia dan perwakilan klub, ini ada fakta menarik. Pertama, tentu saja teman-teman tahu bahwa hanya Inter dan Munchen yang selalu menyumbang pemain di final Piala Dunia dari tahun ke tahun. Tetapi itu hanya sebatas final ya. Untuk pencetak gol terbanyak di final Piala Dunia, ternyata yang memegang adalah Inter, yang kedua Juve. Tetapi untuk perwakilan pemain yang paling banyak juara dunia justru bukan Inter teman-teman, yang paling banyak Juve. Nah, ini berarti statistik untuk Juve akan bertambah lagi ya tahun ini, karena baik Argentina maupun Prancis sama-sama ada pemain Juve-nya. Kabar lainnya, ini kabar cukup baik. Brozovic dinyatakan sembuh ya teman-teman, tapi belum tentu bisa bermain di perebutan peringkat 3 di hari Sabtu nanti. Dr. Volpi, kepala divisi medis Inter, bertemu dengan staf medis Kroasia
yang mengumumkan bahwa Brozovic mengalami cedera flexor. Flexor tuh mana sih? Sendi ya, flexor ya. Dari sisi Inter sangat berharap tidak diambil risiko memainkan Brozovic di hari Sabtu, mengingat Inter sudah kehilangan Brozovic selama bulan Oktober. Jadi kalau dari sisi Inter, Dr. Volpi mengharapkan jangan sampai dimainin. Aduh, jadi serba salah ya. Nanti kalau Brozovic nggak main, nggak seru juga gue nonton hari Sabtu. Kalau menurut Corriere dello Sport di sini dibilangnya Kroasia mempersiapkan skuad yang lebih fresh untuk lawan Maroko. Sejumlah pemain kelelahan dan ada beberapa yang mengalami minor injury. Mungkin ini maksudnya Brozovic ya. Sehingga kemungkinan besar di hari Sabtu nanti akan ada banyak rotasi. Kalau menurut Gazzetta dello Sport dikatakan Inzaghi dapat bernafas sedikit lebih lega karena Brozovic kemungkinan besar tidak dimainkan di hari Sabtu saat perebutan peringkat 3 Kroasia Maroko. Ini kalau dari berita Corriere dan Gazzetta, sepertinya Kroasia juga udah ngelepas partai peringkat 3 kali ya, karena di sini dibilangnya akan ada rotasi besar-besaran. Tapi sejujurnya teman-teman, gue juga lumayan lelah sih membaca berita transfer kalau duit kita terbatas. Ini ibaratnya kita jalan-jalan ke mall, ngelihat barang-barang bagus, tapi di dompet kita nggak ada uang ya. Sebagai informasi aja nih ya teman-teman, Real Madrid baru aja belanja 72 juta untuk anak berusia 16 tahun. Gokil. Sedangkan kita sampai detik ini lagi ngemis-ngemis ke Lazio minta pengurangan harga untuk Acerbi yang berusia 35 tahun. Beda banget. Teman-teman silahkan komentarnya. Menurut teman-teman siapa pengganti Gagliardini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.